Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekologi, faktor biotik dan abiotik bersama Ibu Tiara. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan jangan lupa untuk diisi absensinya ya. Udah? Udah selesai? Oke. Nah, sebelum belajar nih, Ibu pengen tahu gimana perasaan kalian hari ini sebelum memulai pembelajaran. Nah, ada berapa orang sih yang merasa sedih? Nggak ada? Nggak ada. Berapa orang yang merasa senang hari ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya senang ya. Jadi nggak ada nih yang merasa kebingungan. Nggak ada. Hari ini mulai mulainya senang semua ya. Oke, nah tujuan belajar kita hari ini, kita akan cari tahu apa itu ekologi. Kita juga akan mengidentifikasi siapa aja sih pemain utama di ekosistem, mulai dari makhluk hidup sampai benda yang tak hidup. Terus ketiga, kita bakal mengupas bagaimana makhluk hidup dan lingkungan akan saling membutuhkan, saling membantu dan membentuk keseimbangan ekosistem yang luar biasa. Nah, coba Ibu tanya, kalian pernah melihat sungai? Nah, ini adalah ekosistem sungai. Di sini kalian bisa lihat apa aja yang ada di situ. Ada yang bisa jawab? Apa aja kira-kira yang ada di dalam gambar yang Ibu berikan? Ada pohon, terus ada burung, terus kata, terus ada air, ada sapi, ada tanah. Oke, benar semua ya. Nah, sebelum kita memulai mengeksplorasi, kita bakal melihat tayangan video ini terlebih dahulu. Hey, Dr. Bios. Hey, who's that? It's me, the pawn. Oh, how are you? Not good. Humans are dirtying me. Oh, that's sad. They're actually harming our ecosystem. Oh, that reminds me about today's topic, ecosystem. Come, let me tell you all about it. Zoom in. Ecosystem is a community of living organisms along with their natural habitat and the non-living components of their environment. This network of living and non-living components in a given area is known as an ecosystem. An ecosystem could be a pond, could be your house as well, and some believe that our Earth is an ecosystem too. Ecosystem includes two major components, biotic and abiotic components. Abiotic components are the non-living elements of the system, such as air, water, sunlight, nutrients, and temperature. Biotic component are all the living organisms living in the system, like plants, animals, fungi, microorganisms, and you. Ecosystems can be
of any size, the area under your plant pot, under this rock, a pond, a puddle, the vast ocean, the city you live in, or your country. Take the area under a rock, for example. In this ecosystem, you'll find biotic components like the microorganisms, insects, and abiotic components like soil, nutrients, air, etc. Now, this is an important piece of information. Each organism living in an ecosystem has a role or niche. For example, a deer living in a forest is a prey. Lions, tigers, coyotes, and other animals eat them for food. Now imagine if a deer was supposed to eat lions, coyotes, and wolves. Wouldn't that make things difficult for an ecosystem? We must remember that no two organisms can have the same niche for too long. After a while, one has to either leave or go extinct. Trivia time! Do you know that even you are an ecosystem? Yes, you are an ecosystem to the thousands of microorganisms that inhabit you. Our ecosystem is really important. If we keep polluting our ecosystem like that, we would soon go extinct, and Earth wouldn't be a habitable ecosystem ever. On this note, this is me zooming out. Tune in next time for more fun facts. Hey kids, you liked my videos, didn't you? Oke. Setelah kita melihat dan menonton video dan mengamati, selanjutnya kita akan berdiskusi nih. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang akan mengerjakan tantangan-tantangan yang Ibu kasih. Nah, mungkin kelompok pertama barisan depan jadi kelompok pertama dan barisan kedua jadi kelompok kedua. Oke, silakan di-scan untuk tantangan yang Ibu kasih hari ini. Bisa? Ada kesulitan nggak?
ada padi. Nah, terus untuk faktor abiotik dalam ekosistemnya yang kita lihat itu ada tanah, ada udara, terus juga ada cahaya sinar matahari, dan ada air. Kemudian pertanyaan ketiga itu hubungan dan interaksi antara faktor biotik dan abiotik itu apa? Jadi untuk faktor hubungan dan interaksinya, misalnya ini si padinya ini faktor biotik diberikan nutrisi oleh cahaya matahari dan cahaya matahari itu sebagai abiotik. Kemudian analisis dampak jika salah satu faktor tidak ada. Jika nanti si padi ini tidak akan mendapatkan cahaya sinar matahari, nanti padi ini tidak bisa berfotosintesis dengan baik karena saling berkaitan, karena si padi ini membutuhkan cahaya matahari. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita masuk ke nah, selanjutnya adalah kelompok 2. Ayo perwakilan 2 orang, yang satu menuliskan dan yang satu menjelaskan. Sekarang coba nih kalian analisis hubungan apa yang ada di dalam gambar ini. Ada yang mau mencoba? Atau ibu tunjuk? Hubungan apa yang ada di dalam gambar ini? Di sini ada pohon, ada kuda, ada manusia. Ada yang mau mencoba? Oke, boleh Jumairo. Itu pohon itu dijadikan sebagai produsen yang pertama ya. Terus nanti sama rumput itu yang dimakan sama si kuda itu juga produsen. Terus nanti juga manusia itu bisa makan dari hasil daging itu, misal daging kuda ataupun kayak sayur-sayuran gitu. Jadi hubungannya
ini produsen konsumen kan makan dan makan. Oke, baik, benar sekali. Jadi dari analisis gambar ini kita tahu nih, ternyata lingkungan di sekitar kita itu saling berhubungan, sama seperti manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan, begitu juga hewan-hewan membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya apa sih itu faktor biotik dan abiotik? Setelah kalian mengeksplorasi, setelah kalian mempelajari, abiotik itu ternyata dia adalah makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya di sini ada beberapa peran, yaitu ada produsen, contohnya tumbuhan hijau yang tadi ya, tumbuhan sebagai produsen. Kemudian ada konsumen, ini hewan pemakan tumbuhan atau hewan lain, jadi dia yang memakan. Kemudian ada dekomposer, yaitu mikroorganisme pengurai. Nah, selain ada faktor biotik, ternyata dalam ekosistem juga ada faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia atau bisa disebut komponen yang tak hidup yang dapat mempengaruhi makhluk yang hidup. Nah, contohnya ada cahaya matahari, suhu, air, tanah, dan juga udara. Nah, oke, selanjutnya ada analisis kedua nih. Ada yang bisa mau mencoba nih, mana sih yang bagian biotik dan mana bagian abiotik? Ada yang mau mencoba? Oke, boleh. Yang sebelah kiri itu biotik karena makhluk hidup, yang sebelah kanan itu abiotik karena makhluk hidup. Iya, benar banget. Jadi kita bisa mengelompokkan yang sebelah kiri itu adalah biotik karena dia ada tumbuhan, ada hewan, nah itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah makhluk tak hidup karena di sini ada temperatur, ada cahaya, ada udara, dan salinitas dan juga lain-lain. Nah, kita udah nih memenuhi 3 target hari ini, yaitu belajar tentang ekosistem, belajar tentang faktor biotik dan abiotik, juga belajar tentang hubungan yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan nih. Saya minta 3 orang untuk menyimpulkan 1 kalimat saja. Untuk pertama, ada yang mau menyimpulkan tentang ekosistem? Oke, boleh dimulai. Ekosistem itu hubungan antara atau tadi faktor biotik dan juga lingkungan yang atau faktor abiotik. Oke, benar. Untuk kesimpulan kedua, ada yang mau mencoba? Kesimpulan kedua? Ya, boleh Sally. Jadi tadi itu ada faktor biotik, dimana dalamnya itu ada makhluk hidup yang hidup, kemudian yang faktor abiotik itu adalah faktor yang di dalamnya itu ada maksudnya. Oke, benar. Kesimpulan ketiga, ada yang bisa ngasih contoh nggak hubungan antara faktor biotik dan abiotik? Siapa mau coba? Vina mau? Oke, boleh. Oke, jadi cahaya matahari memberikan nutrisi untuk tumbuhan hijau. Nah, oke, jadi dari pembelajaran hari ini kesimpulannya yaitu berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem itu terdapat faktor biotik atau makhluk hidup, kemudian faktor abiotik atau komponen tak hidup yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Nah, pemahaman tentang pembelajaran ini itu penting banget untuk supaya kita bisa menjaga nih keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfa wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari sini kita diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi ini. Nah, kita udah sampai di akhir pembelajaran
punya sedikit tantangan untuk kalian. Boleh di-scan? Bisa? Tunggu ya, jangan dimulai dulu, kita mulai bareng-bareng. Oke. Ya, yang lain udah bisa masuk? Ya. Oke, boleh dimulai ya. Udah selesai? Oke, udah. Sekarang kita coba nih kerjain bareng-bareng. Kita lihat nih jawaban dari teman-teman. Oke. Coba apa peran tumbuhan dalam ekosistem? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? C. Apa yang dimaksud dengan dekomposer? Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Yang A. Oke, contoh komponen abiotik? B. Oke, yang B. Oke, berarti udah paham semuanya ya. Kita ke kelas semuanya. Nah, gimana nih evaluasi pembelajaran hari ini? Perasaan kalian? Apakah sedih, seneng, bingung, atau suka? Suka banget. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu